Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jansen Segala dengan NIM 2403066060. Saya dari PTNC Peternakan Istanbul 2024. Nah, di video kali ini saya akan menggambar dan juga akan menjelaskan bagaimana proses perkembangan telur daripada ovarium hingga pada kloaka yang disebut dengan organ reproduksi saluran reproduksi unggas betina. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menggambarkan bagian-bagian daripada saluran reproduksi unggas betinanya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama, paling atas adalah ovarium ataupun indung telur. Ovarium ini adalah organ reproduksi yang memproduksi ataupun menyimpan dan mematangkan sel telur pada unggas dewasa. Dan juga hanya ovarium kirilah yang akan berfungsi secara normal. Fungsi utamanya yaitu untuk sintesis komponen kuring telur, perkembangan folikel, dan juga ovulasi. Nama prosesnya itu adalah folikulogenesis dan juga mekanisme pembentukan hati ayam. Di sini protein dan lemak akan dipicu oleh hormon estrogen. Komponen ini dibawa oleh darah menuju ovarium untuk mengisi folikel-folikel kecil. Nah, folikel-folikel ini akan membesar secara hierarkis dari paling kecil hingga kepada yang paling besar dan paling matang. Nah, setelah matang, hormon LH akan memicu robeknya folikel pada bagian yang tidak memiliki pembuluh darah. Proses pelepasan kuning telur matang ini disebut dengan ovulasi. Nah, lama waktunya pada proses ini memakan waktu 7-10 hari per folikel. Namun, proses ovulasi sendiri tidak hanya dalam hitungan menit setiap siklus bertelur. Yang kedua, yang pada bagian ini adalah infundibulum. Infundibulum ini adalah bagian paling atas daripada saluran aveduk yang bentuknya melebar menyerupai corong atau sekop. Nah, fungsi utamanya ini yaitu menangkap kuning telur yang baru jatuh daripada ovarium ini dan tempat terjadinya pembuahan. Nama prosesnya ini adalah fertilisasi dan inisiasi, yaitu proses pembentukan struktur pendukung awal telur. Mekanisme dan proses pembentukannya yaitu pada bagian mulutnya ini bergerak aktif mendekati ovarium saat ovulasi dan menangkap kuning telur agar tidak jatuh ke rongga perut. Nah, di dalam infundibulum ini terdapat lapisan-lapisan mukus disekresikan untuk membungkus kuning telur. Jika ayam dikawinkan, sperma akan disimpan di saluran reproduksi dan akan berenang ke infundibulum ini dan akan membuahi sel telur di bagian germinal disc. Selain itu juga bagian leher infundibulum yang di sini akan mulai terbentuk. Dan juga lama waktunya ini adalah
sekitar 15-30 menit. Dan yang ketiga ada magnum. Ini magnum, yang bagian ini. Magnum merupakan segmen avidukt yang paling panjang dan tebal dan memiliki banyak lipatan serta kelenjar tubular. Fungsi utamanya ini yaitu mensekresikan mayoritas protein protein putih telur yang disebut dengan albumin. Nama prosesnya itu adalah albunegenesis. Mekanisme dan pembentukannya yaitu regangan mekanis saat kuning telur akan melewati magnum akan memicu kelenjar mukosa dan akan melepaskan protein albumin dalam jumlah yang besar. Protein ini yang disekresikan meliputi albumin, konalbumin, avokoid, dan lisosim, dan juga avidin. Albumin ini akan membungkus kuning telur secara berlapis-lapis akibat gerakan dari putih telur yang melewati saluran ini. Kolester akan terbentuk di infundibulum terputir membentuk kalaza. Lama waktunya itu sekitar 2,5 hingga 3 jam. Dan yang selanjutnya adalah ismus. Ismus ini adalah bagian avidukt yang menyempit dan memiliki dinding yang lebih tipis dibandingkan magnum. Fungsi utamanya itu membentuk membran kerabang dan menginisiasi pengapuran awal. Nama prosesnya pada di magnum ini yaitu membranogenesis. Mekanisme dan proses pembentukannya itu di sini kelenjar akan mensekresikan serat protein karatinosa yang menganyam dan juga membentuk dua lapisan selaput yaitu membran cangkang dalam dan juga membran cangkang luar. Kedua membran ini akan melekat kecuali pada bagian ujung telur. Ujung telur di mana nantinya setelah telur ini keluar dan akan mendingin, kedua lapisan ini akan memisah dan juga membentuk rongga udara. Di bagian ismus ini terdapat bintik-bintik kalsium pertama dan juga ditempelkan pada membran luar. Lama waktu pada proses ini yaitu sekitar 1 hingga 1,5 jam. Yang selanjutnya ada uterus yang bagian bulat. Uterus ini adalah bagian saluran yang melebar dan berdinding tebal, memiliki vasikulinarasi yang sangat padat dan bertindak seperti rahim sementara. Dan fungsi utama pada bagian uterus ini adalah pembentukan cangkang keras kalsium dan juga pigmentasi. Nama prosesnya itu adalah plumping telur, diikuti dengan klasifikasi cangkang. Mekanisme dan prosesnya itu yaitu tahap awal adalah plumping. Selama beberapa jam pertama, air, glukosa dan juga elektrolit dipompa menembus membran kerabang ke dalam putih telur, yaitu akan membentuk volume putih telur dan membengkak hingga 2 kali lipat menjadi tegang. Tahap utamanya itu adalah pembentukan kalsium dan juga ion karbonat dari darah dalam jumlah yang sangat besar untuk membentuk kristal kalsium karbonat ataupun disebut dengan kalsit. Kristal inilah yang akan ditumpuk secara rapi di atas membran membentuk struktur cangkang yang keras dan berpori. Dan tahap akhirnya itu adalah pigmentasi dan juga kutikula. Pada beberapa jam terakhir sebelum bertelur, kelenjar uterus ini akan menyaksikan pigmen dan melapisi permukaan luar cangkang dengan senyawa protein lipid tipis yang disebut dengan kutikula. Lama waktunya itu merupakan fase terlama dalam seluruh proses, yaitu memakan waktu 18 hingga 22 jam. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada vagina. Vagina ini adalah saluran pendek yang menghubungkan antara uterus dan juga kloaka. Di sini dindingnya memiliki otot strikfer yang kuat. Fungsi utamanya itu yaitu sebagai jalur lintasan akhir telur di mana penyimpanan sperma dan proses pengeluaran telur. Prosesnya itu adalah eviposis, yaitu proses bertelur. Mekanisme dan juga proses pembentukannya pada vagina ini yaitu tidak ada komponen telur yang ditambahkan di vagina. Namun, vagina ini mengandung kantung mikro bernama sperm host gland atau SST yang berfungsi sebagai untuk menyimpan sperma ayam jantan agar tetap hidup selama berhari-hari. Saat proses bertelur inilah uterus akan berkontraksi kuat akan mendorong telur ke vagina dan vagina kemudian akan mengeversi. Mekanisme membalik ini sangat penting agar telur yang keluar langsung menuju udara luar tanpa langsung menyentuh bagian dalam kloaka, sehingga kontraksi dan kontaminasi feses atau urin tidak ada. Lama waktunya ini sangat singkat, yaitu selama beberapa menit saja. Yang terakhir kita akan masuk pada kloaka yang paling bawah. Ini kloaka adalah ruang atau lubang pelepasan akhir pada ternak unggas, yaitu fungsi utamanya sebagai gerbang keluaran akhir sistem pencernaan, sistem reproduksi dan juga sistem ekskresi pada ternak
pada reproduksi unggas betina. Nah, demikianlah proses penjelasan saya dan juga proses penggambaran saya mengenai saluran reproduksi pada ternak unggas betina. Saya ucapkan terima kasih.